saya akan jelaskan mungkin proses-proses untuk bisa menjadi seorang penyiar itu seperti apa. Nah, berkaitan dengan proses untuk bersiaran, teman-teman, awal mulanya memang kalian harus mengikuti yang namanya proses lamaran. Kalian harus menyiapkan surat lamaran, kemudian juga harus ditujukan untuk HRD ataupun juga untuk direkturnya. Karena kebetulan kalau di media saat ini saya berada di bawah naungan PT begitu ya. Jadi PT itu biasanya dinaungi oleh direktur yang kemudian juga itu bisa dijadikan tujuan pada saat mau bikin surat lamaran. Nah, ketika itu tunggu untuk proses panggilan. Panggilan ini sendiri nanti akan ditujukan untuk tes yang namanya wawancara. Wawancara itu bisa langsung dengan HRD atau dengan kadifnya atau kepala divisi dari presenter itu sendiri. Kita memang di sini ada punya divisi masing-masing, salah satunya adalah divisi presenter. Ketika sudah wawancara, proses untuk ditanyakan kegiatan, agenda, dan kemampuan untuk bisa melakukan aktivitas-aktivitas biasanya sehari seperti apa. Nah, baru nanti proses untuk baca berita. Dilihat dari proses suaranya seperti apa. Kalau misalkan suaranya yang memang cukup menarik untuk bisa diajak ke dalam program hiburan, maka biasanya walaupun orang itu maunya di program pemberitaan, biasanya akan disesuaikan dengan program yang diperlukan. Tapi dengan kalau kalian misalkan mau jadi news anchor, biasanya memang akan disesuaikan dari intonasi, dari pembawaan kalian, dari cara kalian berbicara. Karena kalau di sini medianya itu sendiri lebih kepada tidak hanya sekedar membaca berita, tapi juga menguasai, mampu menganalisa, serta bahkan diajak ke lapangan untuk bikin naskah. Bahkan mungkin kalau saya pribadi juga ikut belajar ambil gambar dan lain sebagainya. Pernah pengalaman dulu ngambil gambar itu orang yang baru aja kena setrum di rumah sakit, di IGD tepatnya. Wartawan itu menyerahkan kameranya untuk saya meliput gambar bagian-bagian luka itu. Tentu dari bagian luka itu tetap harus di blur ya teman-teman, karena itu masuk dalam dalam tayangan yang memang harus masuk kena sensor. Tapi gambar itu harus ada, karena kalau tidak ada gambar maka tidak akan ada berita. Itulah perbedaannya antara media mainstream ya, media cetak lebih tepatnya, dibandingkan dengan media televisi, karena ada main audio dan juga visual. Nah, baca berita seperti biasa castingnya, baca berita ada berapa berita yang kemudian dibacakan, dan reportase di sini tanpa teks, misalkan menyampaikan dengan intonasi yang tepat, harus disesuaikan dengan proses ketika kalian mau menyampaikan sebuah berita. Misalkan dengan berita-berita COVID-19 otomatis tidak diperkenankan untuk kalian senyum, atau kemudian kecuali misalkan ada pemberitaan yang sifatnya informatif atau edukatif yang arahnya lebih kepada bantuan misalkan, atau kondisi-kondisi di mana pemberitaan itu arahnya lebih kepada positif dan diharapkan dapat menginspirasi bagi banyak orang. Nah, mungkin boleh, tapi tidak juga terlalu narsistik begitu ya. Nah, dengan pekerja media ya otomatis juga konsekuensinya apa? Konsekuensinya kita tidak mengenal yang namanya hari libur seperti orang-orang. Tanggal merah kita tetap masuk kalau sesuai jadwalnya, dan bahkan hari raya pun sebagian dari kita juga ikut turun, karena memang TV kalau kalian lihat gitu ya di layar kaca masing-masing, pernah nggak ada yang libur? Nggak ada tentunya. Jadi dengan kondisi itulah yang memang menjadi tantangan bagi pekerja media untuk bisa hadir dan menyapa para pemirsa yang ada di rumah. Contoh kayak ini kan, ini juga menjadi salah satu media untuk kita berkomunikasi. Begitu juga dengan media pada saat televisi. Bagaimana caranya berita yang ditampilkan, berita yang dibacakan itu impactful atau bermanfaat, dan masyarakat
yang menunggu seputaran informasi apa sih yang terjadi di benua kita, itu memang mendapatkan kepuasan tersendiri dan dapat memahami dari apa yang memang kita sampaikan, karena kita mewakili dari masyarakat, dan kemudian juga kita bisa menjadi, bisa dibilang public relationnya antara masyarakat dan juga pemerintah dalam hal penyampaian aspirasi-aspirasi yang bisa sebenarnya disampaikan ketika dalam sesi dialog atau kemudian dalam sesi-sesi yang menghadirkan narasumber, baik itu dari pemerintahan, kemudian juga dari pihak swasta, atau mungkin pihak-pihak komunitas yang memang memiliki peran dalam ber apa ya memiliki peran dalam kehidupannya masing-masing begitu. Ada yang mungkin dalam aspek sosial, ada yang dalam aspek pendidikan, ada yang seni dan lain sebagainya, dan itu menjadi satu kesatuan, dan itulah menjadi menjadi satu kesatuan dalam pekerja media itu sendiri. Kita yang namanya mau dialog, mau talk show, mau reporter, mau liputan ke lapangan, mau baca berita, segala sesuatunya memang harus dipersiapkan. 5W 1H itu menjadi pegangan apa yang menjadi kita ingin ketahui dan ingin kita eksplor dari apa yang ada mengenai tema. Contoh misalkan mengenai tema COVID-19. COVID-19 ini sendiri kalau kita kulik, sebenarnya sejauh mana gejalanya, sebenarnya sejauh mana proses untuk bisa kita mengetahui indikator seseorang bisa dinyatakan positif terkena COVID-19. Lalu apa penanganannya? Bagaimana proses virus itu menular? Kemudian siapa saja orang yang rentan kemudian dalam terkena virus ini? Siapa saja bagi mereka juga yang bisa dibilang virus ini akan bisa sembuh sendiri dengan imunitas yang kemudian juga kebal dari tubuh seseorang, kemudian juga memiliki imunitas yang baik sekali lagi sehingga virus itu bisa sembuh dengan sendirinya. Lalu kenapa virus ini berdampak pada banyak sektor, tidak hanya dari sektor kesehatan, tapi dari sektor pendidikan, tapi dari sektor ekonomi. Banyak kan masyarakat yang kemudian hari ini keluar rumah karena mungkin alasannya untuk tetap mencari nafkah dan lain sebagainya. Kita tidak dapat pungkiri itu, walaupun PSBB ini diterapkan di kota Banjarmasin, tapi dan di kota-kota lainnya seperti di Jakarta, kemudian juga di Tangerang Selatan, di Depok dan lain sebagainya, ini bisa dibilang karena kalau dalam ilmu pemberdayaan masyarakat, teman-teman, ya, masyarakat itu akan mengikuti petunjuk kalau urusan perutnya itu sudah selesai. Dan bayangkan berapa banyak dari warga kita yang mengandalkan upah secara harian, baik itu pedagang, baik itu tukang ojek, baik itu online yang konvensional, dan pekerja-pekerja buruh harian yang kemudian juga begitu mengandalkan yang namanya bekerja di luar rumah. Dan secara harian kalau mereka memang dibatasi untuk di rumah saja, memang setidaknya ada solusi dari pemerintah untuk menghidupi bagi kehidupan mereka. Jangan sampai kayak kondisi di Banten, mungkin kalian juga sudah tahu, lebih ada yang sampai kelaparan hingga berhari-hari begitu ya. Dan itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya pemerintah, karena pemerintah kalau difokuskan dan dititik beratkan di pemerintah, saya yakin juga ini rasanya tidak manusiawi, karena saya yakin juga seluruh aspek bagi mereka yang memiliki kemampuan dan ini sudah terbangun, ini sebagai bentuk soliditas dan kemanusiaan kita yang kemudian mulai terpupuk, terutama dalam kondisi-kondisi Ramadan saat ini kan. Ini cukup membuat orang itu berpikir keras apa yang harus dimakan untuk buka puasa dan sahur bersama keluarga tentunya. Dan itu yang menjadi bagian-bagian bahasan atau ulasan pada saat kita melakukan dialog. Nah, kalau kalian memang mau bekerja di media, otomatis mau tidak mau kalian harus lebih banyak baca,
kalian harus lebih banyak menulis, karena itu menjadi bagian yang mau tidak mau itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, itu akan membuat kalian akan terlihat seperti orang yang tidak menguasai materi, dan pertanyaannya pun juga jauh bobotnya dibandingkan dengan mereka yang menguasai materi. Itu menjadi tips yang bisa dibilang ampuh ketika kalian mau bekerja di media, teman-teman.